Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama beribadah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian, Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai semua sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan renungan ibadah Patuen pada malam hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada hari ini sampai detik ini kami boleh Engkau persatukan kembali dalam ibadah Patuen, dan kami mohon penyertaan-Mu Tuhan Roh Kudus. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, supaya apa yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini boleh kami terima dengan sukacita, boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca di Alkitab 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai dengan 28 yang demikian. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Jaipin, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tehu bin Sud, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri
yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam. Di Silo, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hotni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setelah kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberi kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, beberapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau malam dan ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Roma. Ketika
Elikana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nasalnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, berbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menyertai janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 epa tepung dan sebayung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara, tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terselahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pada ibadah kali ini, bacaan yang diambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ke 28. Dan saya beri judul pelarian yang tepat. Adapun nats yang saya ambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 10 yang demikian. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada zaman ini kemana larinya orang-orang yang tengah menghadapi pergumulan? Kebanyakan mereka lari ke media sosial. Ya, media sosial sanggup menggeser keberadaan Tuhan. Dan media sosial menjadi pelarian yang sangat diminati untuk berkeluh kesah. Banyak orang memanfaatkannya untuk melampiaskan emosi yang tengah dirasakan. Dan ketika tengah berselisih dengan orang lain, seseorang akan menuliskan ungkapan hati, umpatan, sindiran, pembelaan diri, bahkan hingga kutukan melalui status
media sosial. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bacaan kita tadi, Hana tengah mengalami pergumulan yang berat hingga ia tidak dapat dihibur oleh siapapun. Ia tidak dapat mengandung. Padahal dalam budaya patriarkal Israel, tidak melahirkan anak merupakan sebuah aib. Kemandulan dipandang sebagai hukuman Tuhan atas diri seorang wanita. Tidak berhenti sampai di situ, Penina, madunya itu masih menambah penderitaan bagi Hana dengan yang sangat menyakitkan hatinya. Namun Hana tidak membalas sedikit pun perlakuan Penina dengan tindakan yang jahat. Hana mengadukan penderitaannya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Ia menyatakan keteguhan imannya dengan tekun berdoa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam menjalani hidup ini, setiap orang pasti pernah dihadapkan pada suatu pergumulan. Bukan tidak mungkin orang-orang di sekitar kita pun menambah berat beban yang tengah kita pikul. Ada yang mengejek, menghina, menghakimi, dan melakukan segala macam bentuk tindakan yang menyakitkan, sehingga itu menambah pergumulan kita semakin berat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, namun pilihan tetap ada di tangan kita. Terpancing dan membalas kejahatan mereka dengan tindakan yang lebih jahat, atau menjaga iman kita dengan datang kepada Tuhan dan mengadukan segala keluh kesah kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan sajalah pelarian yang tepat bagi kita. Amin. Sebagai tanggapan kita setelah kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, kita akan menaikkan satu pujian, Kidung Jemaat 445, bait yang pertama dan yang kedua. Harap akan Tuhan. Di
Bapak Ibu Saudara terkasih, bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Persembahan dikumpulkan dalam amplop yang bertuliskan ibadah Rabu 15 Juli 2020. Lalu persembahan dikumpulkan kepada anggota majelis yang sudah ditunjuk atau ke kantor gereja ketika jam kantor buka. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat pada saat ini. Marilah kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah Allah kami, yang kami sembah melalui Putra Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang menjadi sumber pertolongan pengharapan dalam kehidupan kami. Perkenankan pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang pada saat ini masih ada wabah COVID-19. Kami memohon kepada Bapa yang di sorga, berkatilah kiranya senantiasa para pemimpin bangsa dan negara kami ini Bapa. Apa yang telah diputuskan untuk melakukan pemutusan akan penularan COVID-19 ini, dan berilah senantiasa kepada seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa taat, patuh apa yang telah diputuskan oleh gugus depan daripada COVID-19 ini Bapa, sehingga akhirnya apa yang jadi harapan dan pengharapan daripada rakyat Indonesia untuk beraktivitas kembali seperti sedia kala. Bagi anak-anak untuk dapat bersekolah kembali dan beribadah bersama-sama untuk memuji dan melurkan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang sedang menangani pasien COVID-19 ini Bapa. Allah pula yang senantiasa boleh memberkatinya melalui alat pelindung diri. Para tenaga medis senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga selalu diberikan hikmat dan bijaksana mampu melakukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada saudara-saudara yang terjangkit oleh virus corona ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat warga jemaat yang pada saat ini masih terbaring sakit Tuhan.
Tuhan kiranya senantiasa boleh campur tangan. Tuhan senantiasa boleh memberkati obat-obatan yang diminumnya, maupun melalui para medis ia berperiksa. Karena hanya Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan pengharapan dalam kehidupan ini. Dengan demikian akhirnya, bagi saudara-saudara kami, penuh dengan sukacita di hati dan pikirannya, untuk selalu memuji dan murkan Engkau. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan Tuhan. Tuhan pula yang boleh memberikan pendampingan supaya anak-anak-Mu boleh semakin dekat akan Engkau, semakin berseru kepada Engkau, dan semakin mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup dan kehidupan ini. Demikian juga bagi anak-anak-Mu, bagi anak-anak yang sedang belajar, Tuhan kiranya boleh campur tangan, memberikan roh hikmat dan bijaksana kepada orang tua yang boleh menuntun, membimbing kepada putra dan putrinya di dalam ia belajar ilmu pengetahuan. Terlebih-lebih Bapa, ia selalu dituntun, dibimbing oleh Allah untuk semakin mengenal akan Engkau, semakin mengerti akan kehendak rencana Allah dalam satu kehidupan ini, untuk menuju suatu kehidupan yang penuh damai dan sejahtera, hanya melalui Putra Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat para pelayan-pelayan jemaat-Mu Tuhan, yang telah Tuhan panggil untuk berpelayanan. Roh hikmat dan bijaksana Tuhan senantiasa menyertai mereka Tuhan, sehingga melalui pelayanan-pelayanan ini, iman dan pengharapannya selalu semakin bertumbuh dan bertumbuh. Kami juga berdoa Bapa, bagi keluarga, Tuhan senantiasa boleh campur tangan, memberkati di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Karena Engkaulah satu-satunya harapan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Pertolongan serta kasih setia-Mu yang mampu menolong, mengatasi segala pergumulan demi pergumulan. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena anugerah dan berkat Tuhan yang Allah nyatakan kepada seluruh warga jemaat Tuhan, untuk semua boleh ambil bagian di dalam mempersembahkan berkat yang telah Tuhan nyatakan kepada seluruh warga jemaat Tuhan, sehingga apa yang jadi kebutuhan hidup dan kehidupan dari jemaat-Mu dapat terpenuhi, bahkan berkelimpahan. Kami juga berdoa Bapa, bagi majelis-Mu yang telah terpanggil untuk mengelola persembahan ini. Roh hikmat dan bijaksana Tuhan selalu menyertai, memampukan, sehingga saudara kami ini yang terpanggil diberikan menjadi orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Itulah doa dan permohonan kami yang bisa kami haturkan kehadirat Bapa melalui Putra Allah di dalam Kristus Yesus, yang menjadi pendamai dalam kehidupan kami. Dan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan telah mengajar bagi kami, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita melewati rangkaian demi rangkaian ibadah Patuan pada malam hari ini, kita akan menaikkan satu pujian penutup, Kidung Jemaat 424, bait yang kedua saja.
Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mohon berkat. Allah Bapa yang sumber berkat, Yesus Kristus, Sang sumber cinta kasih dan pengharapan, Roh Kudus dengan kuasa-Nya menyertai kita, keluarga kita, jemaat kita, menyertai bangsa kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.